Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan brosur ini tentang takwa, jika orang yang mengaku beriman berusaha untuk takwa dengan menempuh jalan menuju ketakwaan, diantaranya dari poin 1 sampai 5. Jika tidak tertempuh salah satu jalannya karena dia belum paham dalam ketauhidannya, apakah juga termasuk orang yang tidak bertakwa? Bagaimana cara meningkatkan, pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan takwa kita kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kita selamat dunia dan akhirat? Kalau sudah berusaha semaksimalnya menempuh jalan-jalan ketakwaan, tulus ikhlas karena Allah, ya sudah, apapun hasilnya nanti serahkan pada Allah. Yang penting kewajiban kita menempuh jalan ketakwaan ini, niatnya ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lain-lain. Hasilnya serahkan pada Allah. Ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan? Coba diingat kembali Al-Baqarah 177 itu. Itu ciri orang-orang yang bertakwa, lengkap di situ. Surat Al-Baqarah, surat kedua 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, dah. Kalau ingin meningkatkan ketakwaan, semua yang Allah sebutkan di sini ini syarat menuju ketakwaan. Iman pada Allah tanpa ragu, iman pada hari akhir tanpa ragu sedikit pun, yakin betul bahwa nanti akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Dan kehidupan sesudah kehidupan dunia ini sifatnya abadi kekal. La namutu fiha wa la nakhruju minha. Kita tidak akan mati lagi dalam kehidupan sesudah dunia itu, dan tidak akan bisa keluar dari situ untuk kembali ke dunia. Tidak akan, karena dunia sudah selesai. Maka yakin betul tanpa ragu, itu namanya iman. Kemudian wa atal mala ala hubbi, tingkatkan jiwa sosial kita. Kan ini di ayat ini kan Allah menyebutkan
orang yang bertakwa itu dia punya setidaknya 2 syarat yang harus dipenuhi. Ibadah vertikalnya kepada Allah itu baik, kemudian ibadah sosialnya juga baik. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama dan seterusnya, itu kan menunjukkan ibadah sosial. Kemudian wa aqamas shalah, itu ibadah vertikal kepada Allah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji, baik janji pada Allah maupun janji sesama manusia. Wasabirina fil ba'sa, itu sikap-sikap ketakwaan. Maka tingkatkan ibadah vertikalnya kepada Allah. Selain itu tingkatkan ibadah sosialnya kalau Allah memang beri kemampuan. Selain itu tingkatkan rasa sabar, tingkatkan rasa syukur, menjadi pemaaf, tidak mudah marah, tidak emosional, karena di ayat lain ciri takwa disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Bisa menahan amarah, bukan berarti tidak boleh marah, boleh marah tapi jangan dilampiaskan. Tahan amarahnya. Kemudian wal afina 'anil nas, pemaaf. Itu semua ciri-ciri ketakwaan. Lah manusia, utamanya orang yang ngaku Islam, itu sudah tahu kalau hanya disebutkan sholat itu menjadi pilar ketakwaan, kita sudah tahu. Puasa, tapi sholat yang bagaimana? Puasa yang bagaimana? Kan begitu. Apakah hanya sholat secara dohir, puasa secara dohir saja? Ternyata tidak. Ada makna dari sholat, ada makna dari puasa. Tapi umumnya manusia terkait sholat, puasa, haji, umrah, itu sudah tahu itu perintah Allah yang jika dijalani dengan penuh keikhlasan akan mengantarkan dirinya menuju ketakwaan. Tetapi banyak orang sholat tapi pemarah. Banyak orang sholat tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Banyak orang yang sudah haji, sudah umrah, tetapi bakhil, tidak menjadi hamba Allah yang dermawan. Tahu saudaranya butuh bantuan, tidak bisa makan, padahal Allah titipkan kemampuan pada dirinya, dia iman-iman terhadap hartanya. Maka orang yang bertakwa itu tidak hanya baik dalam hubungannya dengan Allah, yang kita kenal dengan istilah hablum minallah, tetapi orang yang bertakwa harus baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Ibadah sosial hablum minannas. Kalau ada orang yang baik hablum minallahnya saja, hablum minannasnya sangat buruk, kacau balau, maka tingkat ketakwaan masih sangat jauh. Yang menginformasikan itu siapa? Allah dalam Al-Quran lengkap sudah. Ada orang yang sosialnya baik, tetapi ibadahnya kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya acak-acakan. Maka ini juga belum bertakwa menurut Allah. Orang yang bertakwa itu hubungannya dengan Allah baik, hubungannya sosial juga baik. Ibadah vertikalnya baik, ibadah sosialnya juga baik. Ibarat dua sisi mata uang. Kalau hanya satu sisi saja, uang itu tidak akan berlaku. Misalkan warna merah itu gambarnya siapa di rupiah itu? Soekarno. Satu sisi kanan gambarnya Bung Karno, ya. Siapa? Hatta.
Soekarno Hatta. Ya, misalkan satu sisi gambarnya Soekarno Hatta, terus sebaliknya gambarnya siapa? Penari. Ya, tiba-tiba penari dangdut. Kira-kira laku tidak? Tidak laku. Sama-sama uangnya, satu sisi warna merah, satu sisi warna biru, sama-sama rupiahnya. Dalam satu lembaran ini lembar yang sini warna merah, sini warna biru, sama-sama rupiah. Laku tidak? Tidak laku sudah. Ibaratnya ibadah vertikal kita pada Allah sini baik, ibadah sosial kita nggak ada. Acak-acakan. Maka ketakwaan juga tidak berlaku di sisi Allah. Hablum minanas kita baik sekali tanpa celah. Tapi hablum minallah kita hancur-hancuran. Maka ketakwaan juga tidak berlaku di sisi Allah. Jangan terbebani melangkah menuju ketakwaan pada Allah ini, jangan merasa terbebani. Kita sudah ngaku Islam, kita ngaku beriman, harusnya dengan senang hati, bergembira bahwa hidup ini kita jalani di bawah bimbingan Allah dan Rasulnya. Dituntun kita secara perlahan menuju surga. Masa dituntun menuju kenikmatan abadi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kita tidak semangat, justru merasa terbebani. Padahal untuk urusan dunia kita dituntun ke satu tempat untuk mendapatkan uang sekian juta, kita semangat kok. Masa untuk mendapatkan mala ainun ra'at malah merasa terbebani? Wah, kalau begitu ya sulit Ustaz. Kata siapa? Itu kata hawa nafsu. Kalau kita mengatakan jalan menuju surga itu sulit, itu kata hawa nafsu. Kalau kita mengatakan jalan menuju ketakwaan itu berat, itu setan yang membisiki. Padahal Allah sudah tetapkan. Karena Allah sudah tetapkan, kami tidak jadikan kesulitan, kami tidak jadikan beban dalam agama ini. Allah tidak jadikan beban dalam agama ini. Dalam syariat Islam ini bukan sebagai beban, tapi ini pintu kebahagiaan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak jadikan kesukaran, kesulitan, beban dalam agama ini. Lah Allah saja tetapkan tidak ada beban dalam menjalankan syariat ini. Lah kita makhluk kok bisa mengatakan berat? Dari mana beratnya? Tentu dari hawa nafsu. Karena nafsu itu la ammaratun bisu. Wah, berat kamu hal ini, harus sedekah, harus infak, harus tolong menolong, harus ini. Tidak cukup itu, harus sholat juga. Wah, apa tenan aku wis ra kuat. Nah, itu setan membisikkan itu. Memang setan bisikannya seperti itu, sifat bisikan setan. Fa'amma lammatus syaitan fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Bisikan setan itu punya ciri menakut-nakuti kita, menjanjikan kita kemelaratan, kefakiran. Dan ciri bisikan setan itu isinya mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul, kebenaran agama. Setan itu membisikkan sesuatu, tapi kita diberitahu oleh Rasulullah, bisikan setan yang ada pada diri kita, dia punya dua ciri. Yang pertama, fa'i'adun bisyarri. Menjanji apa? Fa'i'adun bisyarri atau fa'i'adun bil fakri dan seterusnya itu. Menjanjikan kita tentang keburukan, menjanjikan kita tentang kemiskinan, menakut-nakuti kita tentang kemelaratan. Nah, kowe nek ora korupsi melarat lho.
Kamu kalau tidak meninggalkan riba, kamu kalau tinggalkan riba nggak bisa makan loh. Kamu kalau tinggalkan riba nggak bisa bayar SPP anakmu loh. Itu bisikan setan. Itu ciri yang pertama, fa'i'adun bisyarri, menjanjikan keburukan tapi kita tidak sadar. Ciri kedua bisikan setan itu wa takdzibun bil haqqi. Isi bisikan setan mendustakan kebenaran. Maka jangan dituruti. Jangan dituruti bisikan setan itu. Ya, ada lagi.